presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Jadi babu? Bro, 74 tahun bro. Memang orang Sumatera tidak bisa jadi presiden. Orang Sulawesi tidak bisa jadi presiden. Menjadi presiden itu bukan secara alamiah bro. Menjadi presiden itu karena desain politik. Sistem pemilihan itu didesain supaya mayoritas penduduknya jumlah terbanyak harus jadi pemenang. Saya ingin sampaikan, posisi hari ini seluruh media merilis 22 juta orang kelaparan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Supaya berat sama-sama dipikul, Ringan sama dijinjing. ringan sama-sama dijinjing. Kan tujuannya ke situ. Bagaimana kalau orang-orang yang berasal dari etnik dan suku lain itu tidak menjadi bagian dari pucuk pimpinan nasional, maka bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa Anda itu nasionalis, Anda itu pluralis, Anda itu inklusif. Gitu. Sedangkan catatan-catatan dalam pembangunan terakhir ini kan sudah jelas. Di luar Jawa, tol mana sih? Di Jawa kan 6 ruas tol, ruas jalan tol dibangun. Satu pulau kecil ini aja 6 ruas jalan tol, Pak. Di luar Jawa mana jalan tol yang dibangun? Paling-paling cuma di Sumatera ada 3. Kan alasannya dengan penyebaran penduduk. Bukan, biasanya. ya orientasi penyebaran penduduk itu salah, Pak. Beban wilayah tidak pernah dihitung. Jangkauan span of controlnya juga tidak pernah dihitung. Perekat bangsa, kalau dulu Orde Baru, Garuda Indonesia itu jembatan Indonesia, Pak. Sekarang jembatan Indonesia yang baru itu adalah pembangunan, menghadirkan pembangunan nyata di seluruh wilayah, seluruh Indonesia. Menghadirkan, mengambil orang-orang yang berasal dari wilayah-wilayah yang kompeten untuk membangun Indonesia bersama. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Jadi babu. Jadi menurut kakak kalau misalnya presidennya dan wakil presidennya satu pulau dianggap di luar tuh babu gitu? Bro, 74 tahun bro. Memang orang Sumatera tidak bisa jadi presiden. Ya. Orang Sulawesi tidak bisa jadi presiden. Ini catatan kenapa saya agak keras. Saya agak keras. Menjadi presiden itu bukan secara alamiah bro. Menjadi presiden itu karena desain politik. Sistem pemilihan itu didesain supaya mayoritas penduduknya jumlah terbanyak harus jadi pemenang. Oke. Berarti sistem. Tapi kalau mungkin nggak sistem. Karena itu sistem desain politik di negara inilah yang menjadikan satu suku menjadi makin kuat. Oke. Nah, karena itu kenapa? Seperti apa yang paling cocok? Kan ada 3 sistem. Pertama adalah OPOVOV, one man, one vote, one value system. OPOVOV ya, itu yang sekarang berlaku. Ya, sekarang berlaku. Yang kedua, distrik electoral college. Yang ketiga, musyawarah mufakat. Sekarang pertanyaannya, apa ini yang terbaik? Kalau terbaik, ini cuma menjustifikasi satu kekuatan budaya, satu kekuatan suku, satu pulau menguasai Indonesia. Memang kita mau jadi apa aja, kita mau jadi babu, terus Indonesia ini milik siapa? Bro? Ya. Kecuali kalau memang Tuhan menciptakan kayak orang Yahudi, jadi orang terpintar baru lo terus menjadi pemimpin, tidak apa-apa. Ini kan desain politik yang menempatkan orang lain jadi presiden. Kalau desain politiknya robah, ini saya kasih catatan, ini warning untuk rancang bangun undang-undang pemilu yang mendatang ya. Kalau rancang bangun undang-undang pemilu yang mendatang masih pakai OPOVOV, gue nggak yakin. Jangan-jangan orang Sumatera duluan yang berteriak. Karena orang Sumatera itu sudah siap menjadi presiden. Orang Sulawesi sudah siap menjadi presiden. Kenapa saya ngomong itu? Jatuh bangunnya kerajaan di dunia, termasuk Jawa, ini karena perebutan kekuasaan dari dalam. Ketika perjanjian Giyanti, Pak, Kesultanan Mataram pecah menjadi
Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, itu karena apa? Perebutan kerajaan. Dari dalam? Dari dalam. Ya. Karena itu haus akan kekuasaan itu ada pada setiap orang, setiap bangsa, setiap komunitas. Kekuasaan politik dari dalam. Yusuf Kala, kalau saya tidak salah, saya nonton di YouTube, dia pernah mengatakan begini. Kenapa nggak bisa jadi presiden? Kan saya kan bukan titik-titik satu suku itu. Saya kan orang Sulawesi, tidak bisa menjadi presiden. Berarti di dalam hatinya Yusuf Kala juga sakit hati dong. Bayangkan bro, tokoh-tokoh nasional yang berasal dari daerah itu ya, sekelas Yusuf Kala itu ada sekitar 5, 6, 7 orang. Berteriak yang sama. Apa nggak rusak ini negara? Tapi memang gini ya Kak, kalau dari pandangan gue pribadi Kak ya. Jadi intinya kesimpulannya gini, bahwa kalau presiden dan wakil presiden itu dikuasai oleh satu suku, mbok menteri itu distribusi merata seluruh suku. Kita kan 714 suku dan 1013 bahasa di Indonesia, 17.000 pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Oke ya. Karena itu jangan terlalu monopoli. Oke. Sudah monopoli pimpinan presiden, wakil presiden, menteri juga mau monopoli, pembangunan juga monopoli. Terus kamu apa? Oke. Kamu terus yang lain gimana? Ya. Jadi mohon dipahami juga kalau ada daerah-daerah lain yang marah. Saya ngomong ini bicara tentang perwujudan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi satu suku. Ya. Dan sila keempat itu penting loh Kak. Permusyawaratan itu penting loh. Bukan one man one vote, bukan voting, tapi bermusyawarah dulu. Itu kan satu aspek demokrasi. Kan masih ada 3. Ya. Jadi yang saya bicara yang tadi itu agak keras itu saya meminta dan menuntut keadilan itu wujud nyata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang itu keadilan sosial itu bukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dilihat presiden dan wakil presiden satu suku, mayoritas menteri satu suku. Mohon maaf ya, kita ukur aja. Menteri-menteri itu coba lihat kualitasnya kayak apa, kompetensinya apa. Kalau dia punya kualitas melampaui kita semua sih bisa, maaf aja ya. Ya. Tetapi ini kan niat untuk menunjuk karena memang didasari oleh adanya ego etnik aja ini, ego suku. Oke, jadi pandangan Kakak begitu ya. Jadi ini jadi menurut saya pucuk pimpinan nasional dan para menteri tidak mencerminkan politik kebangsaan. Katolik aja satu kok. Kita fair aja. Maaf ya. Kontribusi Katolik di Indonesia itu tidak main-main loh, Pak. Dalam perjalanan kehidupan berbangsa negara itu Katolik itu tidak main-main. Cuma satu yang dikasih. Itu pun kalau Suryo Paloh tidak sodoring, apa dikasih juga? Kan nol jadinya. Jadi kita buka-bukaan aja fair. Ini saya sampaikan, ini pembicaraan rahasia ini yang saya ngomong. Secara terbuka, biar orang itu buka mata. Kenapa saya ngomong ini? Melek matanya di situ. Orang melek. Baru kita nanti merajut kembali politik kebangsaan. Menurut saya 2 kali kepemimpinan pemerintahan ini mungkin juga bukan presiden, bisa saja Presiden Jokowi, tetapi menurut saya orang yang merancang bangun ini dalam susunan kabinet, pucuk pimpinan kabinet dan distribusi keadilan ini tidak mencerminkan politik kebangsaan. Jelas itu. Jelas kok, bro. Ya. Jelas kok, bro. Menarik ya guys. Jadi memang ada semacam kecemburuan di berbagai lapisan masyarakat ya Kak ya. Kalau saya kasih catatan, kalau orang Papua posisi terakhir mereka bilang bodoh amat lo mau nunjuk siapa. Bukan kita juga nggak apa-apa, bodoh amat. Maksudnya udah nggak peduli begitu? Nggak peduli. Tetapi untuk wilayah lain penting, bro. Bayangkan kemarin kalau dari Bali tiba-tiba terakhir tidak jadi. Kan nyaris sampai pada posisi terakhir yang dari menteri dari Bali kan hampir nyaris tidak ada.
Apa nggak sakit hati itu, Pak? Oke. Karena itu menurut saya penting. Terus yang kedua, banyak orang juga yang sakit hati. Ini agak politik ya. Ini agak politik. Tadi itu saya bicara kebangsaan, kalau yang ini politik. Jadi tadi itu saya bicara pengejawantahan dari Pancasila, Undang-Undang dan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi saya bicara itu, yang agak keras. Kalau yang ini politik. Oke. Sekarang Menteri Aceh itu Presiden Jokowi kalah. Dia hanya dapat 15%, tapi 2 menteri di dalam kabinet. Gorontalo tidak lebih dari 15%, 20%, kalah presiden, tapi 2 menteri dalam kabinet. Itu artinya ada yang tidak beres di dalam istana. Ada yang nggak beres? Nggak beres di dalam penyusunan kabinet. Nggak beres gimana maksudnya, Kak? Ya ada yang tidak beres lah. Kok masuk akal nggak? Gorontalo Presiden Jokowi kalah. 2 menteri, bro. Iya. Menteri juga nggak tanggung-tanggung. Iya. Aceh Presiden Jokowi kalah. Iya. 2 menteri, bro. Iya. Nggak tanggung-tanggung. Iya. Sedangkan daerah-daerah lain yang telah memberi kontribusi luar biasa nggak dapat apa-apa. Iya. Iya. Jadi artinya ini agak politik kalau yang ini. Iya. Kalau yang tadi saya bicara kebangsaan. Ya. Oke, terus gini, Kak. Kalau kita simak dari sisi ini periode kedua Jokowi ini ya. Ya. Otomatis ada banyak sebenarnya janji Jokowi yang ingin direalisasikan katanya di periode kedua. Nah, menurut Kak Pigai janji seperti apa yang paling penting dan mungkin belum terrealisasi sampai sekarang? Saya kira gini. Yang pekerjaan presiden itu kan ada 2, menuntaskan janji pertama yang belum selesai dan menyelesaikan janji kedua yang sudah dijanjikan sekarang. Karena itulah maka menuntaskan janji pertama yang belum selesai, misalnya membuka 1 juta lapangan kerja? Bukan, 1 juta hektar lahan di luar Jawa. Oke. Saya ingin sampaikan, posisi hari ini seluruh media merilis 22 juta orang kelaparan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Seluruh media, semua media sudah dimuat. Ya. 22 juta orang lapar di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Artinya apa? Tata kelola pangan nasional itu kita lemah. Salah satunya karena apa? Pertama, kita punya lahan pertanian pangan itu 15 juta hektar. Dari 15 juta hektar di Pulau Jawa itu ada 8 juta hektar. Tetapi ingat, konversi lahan pangan pertanian di Jawa itu paling tertinggi 200.000 hektar per tahun. Artinya dari 8 juta tersebut setiap tahun tergerus konversi lahan karena 1, real estate, karena industri, karena pembangunan infrastruktur. Seperti contoh, Anda ingat pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat di Kertajati. Itu Indramayu itu menyumbang 1 ton per tahun dari konsumsi nasional mencapai 30 ton. Dia menyumbang 1 ton. Kemudian Sragen itu 800.000 ton. Yang tadi 1 juta ton ya, Indramayu 1 juta ton. Sragen itu 800.000 ton. Kemudian Bojonegoro itu 1 juta ton. Bojonegoro, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun semen, pabrik semen yang merusak ekosistem kars di pegunungan Kendeng, termasuk juga aliran air yang mengalir ke Bojonegoro. Karena itulah maka menurut saya, kalau 200.000 hektar per tahun lahan di Jawa karena industrialisasi infrastruktur dan pembangunan real estate mengalami penyusutan, maka diperkirakan 25 tahun lagi lahan pertanian di Jawa itu akan habis. Kemudian lembaga-lembaga internasional, indeks Food Sustainability Index. Jadi indeks keberlanjutan pangan di Indonesia paling terburuk, paling rendah di dunia. Food Security Index, indeks
keamanan pangan itu kita nomor 17 di dunia, Singapura nomor 1. Artinya dua indikator utama itu saja Indonesia masih dianggap belum bagus. Kemudian kita tidak membuka lahan baru di luar Jawa. Ya. Ini kan menjadi problem. Singapura nomor 1 ya? Singapura nomor 3. Nggak punya lahan di situ ya? Food Security Index-nya dia nomor 3 di dunia. Itu artinya apa, bro? Janji pertama, andaikan waktu itu 1 juta hektar lahan pertanian di luar Jawa itu dibuka, maka tidak mungkin problem-problem di bidang sektor pertanian ini kita bisa alami. Tidak mungkin diharapkan ke depan 22 juta orang yang lapar sebagaimana yang dirilis oleh berbagai media sekarang itu di masa yang akan datang terjadi. Karena itulah menurut saya janji yang pernah diucapkan itu salah satu pekerjaan besar yang harus dilakukan juga pada periode yang berikutnya, akan datang ya? gitu loh. Ya. Terus janji penciptaan lapangan kerja 10 juta selama 5 tahun. Ya. Anda ingat, terus lapangan kerja 10 juta selama 5 tahun itu gimana?